Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri dari gugusan ribuan pulau, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Berbicara tentang Papua, provinsi yang memiliki ibu kota Jayapura ini memiliki potensi di bidang pariwisata dan kebudayaan yang tentunya sudah tidak diragukan lagi oleh masyarakat domestik bahkan hingga mancanegara. Meskipun pulau yang dijuluki sebagai Pulau Cendrawasih memiliki ribuan potensi untuk membangun kemajuan Indonesia, ternyata masih ada saja anggapan masyarakat kita mengenai Papua yang tidak lebih dari daerah tertinggal dan tidak layak untuk dikunjungi bahkan dihuni. Pembangunan suatu wilayah tidak akan berjalan sukses tanpa dukungan semua pihak. Hal inilah yang menjadi fokus pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu bagaimana memajukan potensi ekonomi Papua melalui pembangunan infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur vital sedang dibangun di Papua dan berada di kota Jayapura adalah Jembatan Holtecam yang merupakan jembatan pelengkung pertama terbesar secara utuh dibuat di luar lokasi pekerjaan di Indonesia. Proyek pembangunan jembatan Holtecam ini pun telah diganjar dua penghargaan di tingkat internasional. Yang pertama, penghargaan pemasangan dan pengangkatan rangka baja jembatan dalam bentuk utuh terpanjang di dunia. Dan yang kedua adalah rekor pengiriman rangka baja pelengkung bagian tengah secara utuh dengan jarak terjauh di dunia. Pelaksanaan pembangunan jembatan Holtecam. Pembangunan jembatan yang memakan waktu kurang lebih 3 tahun ini melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Baik, selanjutnya untuk perencanaan dan pembangunan jembatan Holtecam ini sesuai dengan MOU yang sudah disepakati, di mana MOU tadi disepakati di tahun 2013 ya. Tujuannya pertama untuk bentang tengah itu oleh APBN, dalam hal ini Kementerian PUPR yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 18 Jayapura. Kemudian dia jembatan pendekat sepanjang 19 meter itu pelaksananya oleh pemerintah provinsi, dan jalan akses dari arah Hamadi sepanjang 320 meter dan dari arah Holtecam sepanjang 7.550 meter ya, itu menjadi awalnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Jayapura. Tujuan jembatan ini dibangun yang pertama adalah untuk pengembangan permukiman di Kota Jayapura, karena Kota Jayapura seiring dengan perkembangannya telah membuat kota ini semakin padat dan membutuhkan daerah pengembangan baru menuju distrik Muara Tami. Kedua, jembatan ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi kota Jayapura karena tentunya dengan adanya jembatan Holtecam akan mempercepat waktu tempuh khususnya dari Jayapura ke distrik Muara Tami menjadi kurang lebih 20 menit dan juga akan menjadi penghubung perekonomian antara Indonesia dan Papua Nugini yang selama ini telah berjalan melalui pintu perbatasan negara di Skol. Ketiga, jembatan ini adalah untuk mendukung pengembangan pariwisata di kota Jayapura, salah satunya pariwisata Pantai Hamadi dan wisata Pantai Holtecam, serta untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2020 yang akan diselenggarakan di Papua dan Papua Barat. Perencanaan desain jembatan Holtecam telah melalui proses panjang. Awal perencanaan pembangunan telah dimulai tahun 2003 dan beberapa kali desain jembatan Holtecam telah mengalami perubahan. Desain awal jembatan pada tahun 2003 adalah kabel stayed. Pada tahun 2012, desain jembatan diusulkan berubah menjadi jembatan tipe baja pelengkung dengan 3 lengkungan, namun pada tahun 2012 diputuskan menjadi jembatan gantung suspension. Pada tahun 2013,
Desain jembatan ini berubah menjadi tipe box baja pelengkung dengan 2 lengkungan. 2015, pelaksanaan pembangunan dimulai dengan kondisi Papua yang demikian, di mana kemungkinan terjadinya gempa pada wilayah Papua lebih sering dan di sisi lain juga memiliki potensi kekuatan gempa yang besar dengan skala Richter tinggi. Jembatan Holtecam tentunya harus didesain mampu menahan siklus gempa 1000 tahun, serta pada saat terjadi gempa, kondisi pondasi jembatan harus elastis. Terdapat 3 bagian pekerjaan utama dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Holtecam. Bagian pertama adalah pekerjaan yang dilakukan di lokasi pembangunan jembatan Holtecam di Teluk Yutefa yang mencakup pekerjaan pembangunan jalan akses ke jembatan Sisi Hamadi maupun Sisi Holtecam dan pekerjaan pondasi pada 15 titik AB1, P1 sampai dengan P14. Pemasangan baja pelengkung untuk bagian bentang tepi dan bentang pendekat tipe girder pada arah Hamadi dan Holtecam. Untuk bagian pekerjaan yang kedua adalah perakitan 2 bentang tengah jembatan tipe box baja pelengkung di PT PAL Surabaya. Metode pelaksanaan, di mana metode pelaksanaannya yang seperti semula adalah merupakan pembangunan segmen per segmen, tetapi kita menggunakan metode pembangunan di 2 tempat, alasan yang menjadi pertimbangan. Kondisi di Jayapura, kita mengetahui bahwa di Jayapura ini sering intensitas gempanya sering terjadi, sehingga dengan menggunakan metode yang seperti biasa, yaitu pembangunan pilon sementara, itu akan berisiko ketika terjadi gempa. Sehingga kita memikirkan bagaimana kita melakukan di suatu tempat yang aman, karena tentu keamanan menjadi pilihan yang utama, sehingga kita berpikir bahwa untuk merakit bentang tengah di tempat di daerah yang aman, yang kemudian nanti akan disimulasikan bahwa kegiatan tersebut akan mempercepat pembangunan. Setelah selesai dilakukan perakitan, kedua bentang selanjutnya dikirim dengan menggunakan kapal yang prosesnya memakan waktu selama 4,5 bulan. Oke, pagi ini cuaca sangat mendung karena habis hujan. Keadaan laut masih normal, yaitu slack dengan kondisi alun atau gelombang besar sekitar 1 meter. Proses pengiriman ini bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Justru proses ini menjadi tantangan yang harus dihadapi. Karena kedua bentang dikirim dalam keadaan utuh melalui laut dari Tanjung Perak, Surabaya yang menempuh jarak kurang lebih 3.200 km dan juga harus menghadapi tantangan cuaca dan ganasnya arus laut untuk tiba di Jayapura. Bentang utama pertama diberangkatkan tanggal 3 Desember 2017 bertepatan dengan hari ulang tahun Kementerian PUPR dan tiba pada tanggal 21 Desember 2017. Kemudian bentang utama kedua dikirim pada tanggal 17 Desember 2017 dan tiba pada tanggal 2 Januari 2018. Tantangan selanjutnya dalam pekerjaan ini adalah pemasangan kedua bentang pelengkung dan komponen jembatan di tengah arus laut Teluk dengan kondisi angin yang cukup kencang dan juga beban kedua bentang yang masing-masing mencapai kurang lebih 2.000 ton. Jackstrand Lifting System milik perusahaan Fagioli Italia didatangkan dari Vietnam khusus untuk pekerjaan pemasangan kedua bentang. Alat ini khusus digunakan untuk mengangkat beban yang sangat berat untuk keperluan konstruksi dan rekayasa. Pada pemasangan bagian bentang pelengkung jembatan, Jackstrand Lifting System digunakan menarik ke atas bagian jembatan pelengkung secara horizontal dari kapal hingga terpasang. Selain metode pemasangan kedua bentang utama, yang tak kalah penting adalah penggunaan teknologi untuk antisipasi gempa. Isolation Seismic Pendulum Bearing
Teknologi inilah yang menjadi teknologi utama jembatan Holtecam. Dan ini merupakan teknologi yang pertama kali dipasang pada jembatan di Indonesia. Teknologinya sebenarnya sudah pernah juga dibuat, tapi beberapa yang terbaru adalah teknologi penggunaan biringnya. Biringnya itu kita menggunakan sliding pendulum biring, di mana biring tersebut dapat berfungsi sebagai peredam gempa, sehingga ketika gempa terjadi maka akan diserap oleh pendulum tersebut sehingga energi gempa yang disalurkan kepada pondasi melemah. Secara total, setelah dilakukan pemasangan, jembatan Holtecam memiliki panjang bentang utama adalah kurang lebih 400 meter. Ditambah jembatan pendekat 332 meter yang terdiri dari 33 meter pendekat dari arah Hamadi dan 299 meter dari arah Holtecam. Sehingga total panjang jembatan keseluruhan 732 meter, lebar jembatan adalah 21 meter yang terdiri 4 lajur 2 arah dilengkapi media jalan. Dengan dibangunnya jembatan Holtecam, tentunya akan memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan permukiman dan perkembangan perekonomian Jayapura. Sebagai masyarakat di sini sangat bangga dengan pembangunan jembatan Hamadi Holtecam yang sedang dibangun. Menurut saya jembatan ini sangat membantu untuk membuka tempat wisata-wisata yang ada di tanah Papua, terutama di kawasan Pantai Hamadi dengan Pantai Hol, supaya pendapat pemasukan untuk penduduk asli di sini lebih bagus. Bagus, Pak, kalau untuk menyeberang tidak usah lewat laut lagi. Ada jalan gini kan udah bisa ke sebelah, lebih cepat lagi. Pembangunan jembatan Holtecam juga merupakan kebanggaan tersendiri karena menjadi bukti nyata bahwa Indonesia bisa membangun infrastruktur yang handal dengan teknologi yang dimiliki di dalam negeri. Insinyur Indonesia!